Bapak Ibu, mari kita mau siapkan hati. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di hari-hari ini kita orang percaya harus lebih lagi indah untuk mau menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Di masa-masa sulit seperti hari ini, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi mari dalam segala perkara kita mau mengandalkan Tuhan. Sebab hanya bersama Tuhan kita mampu lewati semua. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Pagi hari ini tema atau judul khotbah atau renungan kita pagi hari ini saya beri judul atau tema perjuangan umat terpilih. Perjuangan umat terpilih. Mungkin sebagian saudara bingung ataupun sedikit bertanya-tanya, umat terpilih atau orang yang sudah dipilih kok berjuang lagi. Nah, perjuangan model apa? Nah, ini menarik karena memang salah satu penyebab banyak orang Kristen tidak berjuang dalam hidup kekristenannya atau tidak berjuang dalam mengisi keselamatannya karena banyak orang Kristen berpandangan atau berpikir kalau sudah jadi umat pilihan maka tidak perlu ada perjuangan. Dan mudah-mudahan saudara yang menyaksikan ibadah ini atau yang mengikuti ibadah ini tidak berpikir seperti itu atau tidak berpandangan seperti itu. Karena sekali lagi saya katakan bahwa penyebab banyak orang Kristen hari-hari ini tidak berjuang maksimal dalam hidup imannya dan dalam hidup kekristenannya karena mereka berpikir bahwa mereka sudah jadi umat pilihan, apalagi tidak ada perjuangan, tidak ada hal lagi yang perlu dilakukan karena sudah dipilih Tuhan. Nah, dalam pandangan orang-orang seperti ini menjadi umat pilihan berarti sudah terpilih, sudah dipilih, sudah terpilih untuk diselamatkan. Dan lebih konyol lagi, pandangan orang-orang seperti ini sudah sangat yakin pasti sorga itu milik mereka. Nah Bapak Ibu, coba mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengharap bahwa saudara dapat menangkap pesan firman yang saya mau sampaikan pagi hari ini, agar benar-benar kita memahami, kita mengerti apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan. Apakah karena sudah dipilih Tuhan, maka tidak ada hal lagi yang perlu kita buat? Apakah karena kita sudah masuk golongan orang yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, orang yang terpilih oleh Tuhan, terus sampai di situ perjalanan kehidupan kekristenan kita, atau seperti apa yang Alkitab, yang Yesus ajarkan buat kita hari-hari ini? Nah tentu menarik buat kita renungkan tema pagi hari ini, yakni perjuangan orang terpilih. Artinya bahwa sekalipun kita sudah masuk dalam golongan orang yang dipilih Tuhan, yang sudah dicurahkan anugerah Tuhan yang luar biasa, tetapi kekristenan itu tidak berhenti sampai di situ. Nah ini yang mau saya bawa saudara untuk memahami, agar supaya kekristenan kita, iman kita benar-benar bertumbuh, bukan hanya iman yang kecil seperti biji sesawi, tetapi iman yang besar yang dapat memindahkan gunung. Nah ini yang perlu kita miliki. Ada orang Kristen sudah bangga, yang penting punya iman sebesar biji sesawi sudah cukup. Jangan berhenti sampai di situ, tapi mari kita berupaya, kita berjuang agar iman kita itu iman yang sanggup memindahkan gunung, iman yang menyelamatkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini di tempat ini saya mau mengajak saudara untuk memahami hal ini dengan baik dan benar. Kenapa? Karena ada begitu banyak gereja-gereja hari ini, jemaatnya hanya diarahkan untuk merayakan keselamatan dalam kehidupannya.
hanya menekankan karena kita sudah dipilih, kita sudah diselamatkan, mari kita rayakan keselamatan itu. Mari kita mengucap syukur akan keselamatan itu. Tidak mengajak jemaat untuk lebih jauh masuk ke dalam, untuk apa yang Alkitab ajarkan sebagai umat yang terpilih, umat yang dipilih Tuhan, umat yang masuk dalam menikmati anugerah Allah yang besar, harus ada perjuangan di dalamnya. Karena banyak ayat Alkitab yang mendukung hal ini. Nah, mungkin hal ini sedikit baru dalam kehidupan saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi sebenarnya ini bukan suatu yang baru. Tetapi ada kesalahan banyak gereja yang tidak menekankan hal ini. Ada banyak kesalahan pembicara-pembicara hamba-hamba Tuhan yang tidak menekankan hal ini. Hanya mengajak jemaat untuk mengucap syukur, untuk merayakan keselamatan. Nah, orang-orang yang berpikir bahwa kekristenan itu berhenti atau orang yang sudah dipilih itu tidak ada lagi hal yang perlu dia buat dalam hidup kekristenannya, atau tidak ada lagi perjuangan yang mereka perlu lakukan. Nah, orang-orang seperti ini perlu untuk melihat kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Sebab dalam mengisi kehidupan kekristenan kita, kita harus mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus mengajarkan dalam kehidupan kita bahwa dalam memaknai anugerah, dalam memaknai keselamatan itu perlu ada perjuangan di dalamnya. Paulus juga mengajarkan hal demikian, bahwa kekristenan tidak berhenti sampai ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan stop sampai di situ. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menarik awal renungan saya malam pada pagi hari ini, saya membawa saudara tadi untuk memahami garis besarnya. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Namun sebelumnya saya mau baca satu ayat dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 14. Injil Matius pasal 22 ayat 14, Alkitab menyampaikan suatu hal yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini menarik. Ayat ini tentu bukan ayat yang baru pertama kali kita dengar, tapi ayat ini sudah sering kali kita dengar, hamba-hamba Allah menyampaikan khotbah yang bertolak dari ayat ini. Tapi tidak mengapa Bapak Ibu, firman Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk renungkan ayat ini. Nah, tentu garis besarnya dari ayat 1 sampai ayat 14 dalam Injil Matius 22. Perikop di sana adalah bagaimana ada seorang tuan yang membuat sebuah pesta yang luar biasa, sehingga yang mempunyai pesta ini menyebarkan undangan kepada orang-orang tertentu. Undangan ini sudah dibagikan, sudah disebarkan. Kita tahu garis besar cerita ini. Tetapi setiap mereka yang mendapatkan undangan tidak meresponi undangan itu dengan baik, tidak datang dalam undangan pesta yang diselenggarakan atau yang diadakan oleh si tuan pesta ini. Sehingga sudah pada hari hanya tuan pesta ini melihat, loh, kok mana orang-orang yang diundang, kok nggak datang. Akhirnya dalam cerita itu si tuan pesta ini menyuruh pegawai-pegawainya, undanglah siapa saja yang mau datang sih, bawa mereka, siapapun yang kau temukan di jalan, bawa mereka untuk masuk ke pesta ini. Maka pegawai-pegawai dari si tuan pesta ini menuruti apa yang dikatakan. Dipanggillah, diundanglah semua orang-orang, tapi itu pun ada yang merespon dengan tidak baik, ada yang juga tidak datang. Sampai akhirnya kita tahu garis besar cerita ini, bahwa sampai akhir pada Matius 22 dikatakan sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, ini menarik. Banyak yang dipanggil. Garis besarnya artinya bahwa anugerah Allah itu berlaku bagi siapa saja, diberikan kepada siapa saja. Siapa yang meresponi dengan baik anugerah itu, ya puji Tuhan. Tetapi siapa yang tidak meresponi, ya kembali ke pribadi lepas pribadi. Jadi undangan itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa saja umat manusia
yang mau untuk meresponi undangan itu. Jadi artinya bahwa anugerah ini terbuka bebas, terbuka besar untuk semua orang. Tetapi kalimat ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini yang menarik. Banyak orang Kristen yang menafsirkan atau yang memahami ayat ini sesuka-sukanya dia. Nah, ini juga repot Bapak Ibu. Tetapi sedikit yang dipilih, maksudnya apa sih sedikit yang dipilih? Apakah saudara dan saya sudah termasuk dalam golongan kelompok sedikit yang dipilih ini atau bagaimana? Atau siapa yang dimaksud oleh Alkitab sedikit yang dipilih ini? Apakah khusus bagi bangsa Israel? Atau kepada siapa? Alkitab katakan tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini menarik yang perlu kita pahami. Baik Bapak Ibu, saya masuk lebih dalam lagi. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus mengerti secara benar dan baik apa yang dimaksud oleh Alkitab sedikit yang dipilih. Nah, sedikit yang dipilih dalam ayat ini sebenarnya Alkitab hendak mau menyampaikan suatu pesan bahwa kita umat pilihan adalah mereka yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengar Injil. Jadi sedikit yang dipilih di sini adalah mereka yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil, karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mendengar Injil. Karena tidak semua orang juga mau meresponi Injil itu dengan baik. Bahkan ada banyak orang yang menolak Injil itu. Jadi pengertian umat pilihan adalah mereka yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengerti, untuk mengenal, untuk mendengar Injil itu. Sehingga orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberi kesempatan untuk menerima atau mendengar Injil ini berpotensi untuk masuk dalam keselamatan Allah yang besar. Jadi orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan di sini dimaksud adalah mereka yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Mereka yang diberi kesempatan dan waktu untuk mendengar kebenaran yang sebenarnya, sehingga orang-orang ini berpotensi, berkesempatan besar untuk masuk dalam proyek Allah yang besar, yaitu keselamatan. Nah, kita juga harus tahu apa itu keselamatan, karena banyak orang Kristen hanya berpandangan keselamatan itu luput dari neraka, keselamatan itu masuk surga. Nah, jika pemahaman keselamatan hanya sebatas itu, betapa disayangkan kekristenan saudara. Jika keselamatan yang saudara maksud hanya luput dari neraka, keselamatan itu hanya masuk surga. Aduh Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, coba kita belajar firman Tuhan hari ini. Jadi keselamatan, saya mau katakan begini, keselamatan adalah bagaimana upaya Allah, bagaimana cara Allah untuk mengembalikan manusia yang tadi sudah rusak, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana gambar manusia yang sudah rusak itu dikembalikan menjadi serupa seperti apa yang Bapa inginkan. Proyek awal di Taman Eden itu harus dipulihkan. Ini keselamatan. Jadi keselamatan adalah dikembalikannya kita kepada rancangan Allah yang semula, yaitu agar supaya kita dapat berkeberadaan sebagai anak-anak Allah yang benar. Nah, ini keselamatan. Nah, di sini juga ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi, jika keselamatan saudara hanya berpandangan bahwa lolos dari neraka, itu sangat sempit pemikiran saudara. Jika saudara juga hanya berpemahaman bahwa keselamatan itu masuk surga, aduh. Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan agar supaya kekristenan kita benar-benar kita melakukan hidup kekristenan kita, hidup yang sungguh-sungguh seperti apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi umat pilihan adalah orang-orang yang hidup di zaman anugerah, di mana mereka mendapat kesempatan untuk mendengar Injil. Nah, mungkin saudara bertanya, terus bagaimana dengan umat perjanjian lama? Nah, mereka juga akhirnya diberikan kesempatan
Ketika Yesus mati, Yesus masuk sampai ke dalam dunia orang mati. Di sana Yesus memproklamirkan, ini akulah Mesias, akulah kehidupan. Yesus memproklamirkan kebangkitannya, kemesiasannya kepada dunia orang mati. Nah, siapa yang ada di dalam dunia orang mati? Nah, tentu ini topiknya sendiri lagi, tapi garis besarnya semua mereka yang hidup sebelum Yesus, semua orang percaya yang hidup sebelum Yesus, mereka yang tidak sempat mendengar Injil, nah Yesus menginjili mereka. Kebenaran itu disampaikan dengan apa? Dengan keberadaan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Nah, ini menarik. Tapi kalau kita bahas ini panjang sekali Bapak Ibu. Saya mau masuk pada intinya dulu. Yang penting garis besarnya saudara sudah tangkap. Nah, orang yang menjadi umat pilihan artinya bahwa mereka yang hidup di dalam anugerah, mereka yang hidup ketika Injil itu sudah disampaikan, termasuk kita hari ini. Jadi kita masuk dalam orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menikmati anugerah. Dipilih kenapa? Karena kita diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Nah, tapi yang menjadi catatan adalah tidak semua orang yang diberi kesempatan ini meresponi dengan baik. Nah, ini persoalannya. Seperti pesta yang diadakan oleh tuan pesta tadi. Undangan sudah disebarkan, tapi setiap yang diundangan berbeda-beda cara merespon undangan yang sudah disebarkan. Nah, demikian dengan keberadaan kehidupan kita. Injil sudah diberitakan. Kita termasuk dalam golongan yang terpilih. Dipilih untuk mendengarkan kebenaran. Dipilih untuk mendengarkan Injil yang benar. Tinggal bagaimana respon kita. Nah, itu sebabnya tema judul hari ini khotbah saya adalah perjuangan umat terpilih. Bukannya setelah dipilih terus kita pangkoh kaki dan angkat-angkat tangan bersyukur atas keselamatan dan tidak ada hal yang perlu kita buat. Nah, ini kekristenan, hidup kekristenan begini, hidup kekristenan yang konyol Bapak Ibu. Konyol kenapa? Karena sayang, mereka tidak mau berusaha untuk mau mengerti firman Tuhan. Mereka tidak punya gairah yang besar untuk mau buka pikiran mereka dan mau belajar firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab nggak pernah salah. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Nah, ini jangan sampai kita ada dalam kelompok ini. Kita sudah masuk dalam umat pilihan, tetapi kita meresponinya dengan cara yang berbeda, sehingga pada akhirnya Yesus katakan, maaf, aku tidak mengenal. Karena mereka yang meresponi dengan benar Injil kebenaran itu pasti ada perjuangan. Perjuangannya apa? Melakukan kehendak Bapa. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang memiliki kesempatan hari-hari ini, saudara dan saya, mari kita responi undangan itu dengan baik, responi Injil itu dengan baik, kebenaran itu dengan baik. Jangan bermalas-malas, jangan berenak-enak karena kita sudah selamat, kita sudah percaya Yesus, sudah selesai. Jangan, tetapi kita harus mengisi bagaimana supaya kita benar-benar berstatus sebagai anak-anak Allah yang layak dan indah di hadapan Tuhan. Mari, jangan berpikiran yang sempit. Karena kalau kita berpikiran sempit dalam memaknai kita sebagai umat pilihan, ini fatal juga akibatnya, akan berpengaruh pada kehidupan kekekalan kita seperti apa. Jadi, dalam hal ini bagaimana kita menerima atau meresponi anugerah Allah hari-hari ini? Bagaimana kita meresponi? Apa respon saudara tentang anugerah Allah hari-hari ini? Apakah cukup kita menjadi umat pilihan dan selesai sampai di situ? Oh, tentu tidak. Karena Paulus juga berkata bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Iman kita harus ditambahkan. Kita harus menambahkan iman itu dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan kasih. Nah, kemarin saya sudah sempat katakan, yang menambahkan iman kita itu, yang menambahkan segala sesuatu dalam iman kita itu bukan Tuhan, bukan juga saya gembala kepada jemaat, tidak. Tetapi pribadi lepas pribadi, kita harus melengkapi iman kita. Nah, kalau ini kita melengkapi iman kita itu, terus itu disebut apa? Tindakan, kan? Sesuatu yang kita kerjakan. Artinya ada perjuangan
perjuangan di sini, apalagi berbicara tentang untuk mempertahankan iman. Waduh, kita harus butuh tenaga, kita harus butuh kekuatan ekstra. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini, kekasih Tuhan. Tantangan begitu besar, persoalan silih berganti, corona juga nggak selesai-selesai hari ini. Mari kita meresponi kasih karunia yang ditawarkan Allah, agar kita layak menjadi anggota kerajaan Allah yang sesungguhnya. Siapa yang nggak mau jadi anggota kerajaan Allah? Kita semua mau, karena Yesus katakan bahwa kita bukan dari dunia ini. Seperti Yesus bukan dari dunia, kita juga bukan dari dunia. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan Allah. Nah, masa kita sia-siakan kewarganegaraan yang luar biasa ini? Masa kita mau menjadi warga negara dunia ini? Ya terserah saudara, kalau saudara mau jadi warga negara dunia ini untuk selamanya. Tapi ingat, dunia ini akan selesai. Dunia ini satu kali waktu tamat ceritanya, berakhir ceritanya. Dan akhir cerita dunia ini juga tragis, ngeri, mengerikan. Ya terserah saudara, kalau saudara tetap mau jadi warga negara dunia, ya monggo, silakan. Tapi saya mengajak saudara, ayo. Yesus sendiri sudah katakan bahwa kita ini bukan dari dunia. Seperti Yesus bukan dari dunia, demikian kita anak-anak Tuhan bukan dari dunia. Artinya bahwa kalau kita ada di dunia hari ini adalah kesempatan buat kita. Kesempatan buat apa? Kesempatan untuk kita meresponi anugerah Tuhan. Kesempatan untuk kita meresponi Injil ini, agar benar-benar ketika kita sudah masuk kepada kelompok umat yang terpilih, nah, pertahankan posisi ini. Jangan sampai ini hilang, lepas dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada posisi umat yang banyak hanya yang terpanggil. Banyak yang terpanggil. Terpanggil, salah satu contoh, banyak orang yang terpanggil, mereka hanya menggebu-gebu masuk surga, tapi tidak berusaha untuk mau mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu, kita meresponi. Kita harus meresponi kasih karunia yang ditawarkan Allah. Meresponi itu dengan baik dan benar, agar kita benar-benar layak menjadi anggota kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita benar-benar merespon Injil, kasih karunia, anugerah Tuhan, maka di sini kita boleh dapat disebut sebagai kita benar-benar sebagai umat pilihan Allah, karena kita meresponi Injil itu dengan benar dan baik. Jangan kita abaikan. Kasihan Tuhan juga menurut saya. Tuhan sudah kasih undangan, Tuhan sudah siapkan pesta yang indah, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu di sorga. Terus kita orang Kristen lalai untuk meresponi undangan atau anugerah kasih karunia itu. Kan disayangkan. Tapi mari, kalau kita benar-benar merespon undangan itu dengan benar, kita merespon anugerah itu dengan benar, maka di sini kita benar-benar menjadi umat pilihan Allah. Nah, ketika kita menjadi umat pilihan Allah, ingat, nggak berhenti sampai di situ. Ada perjuangan. Perjuangan yang kita lakukan adalah apa? Kita harus menjadi serupa seperti Yesus. Karena gambar kita itu rusak oleh karena dosa. Nah, ini yang mau dipulihkan oleh Tuhan melalui Kristus, ini mau dipulihkan. Karena sejak perjanjian lama tidak ada satu manusia, nabi yang sanggup memulihkan gambar yang rusak tadi, gambar Allah yang rusak karena dosa. Nah, Yesus ada. Yesus hadir. Nah, Yesus satu-satunya manusia yang perfect, yang sempurna. Itu sebabnya Alkitab katakan Yesus menjadi teladan buat kita, menjadi yang sulung dari antara semua manusia, orang percaya di dalamnya. Jadi patokan kita, mata kita harus terarah kepada Yesus, bukan terarah kepada gembala. Salah saudara. Kalau saudara arahkan mata saudara kepada saya, salah besar. Harus kepada Yesus. Saya hanya mentor sementara, hanya membimbing saudara, memperingatkan saudara, ini loh firman Tuhan, ini loh Injil. Selebihnya saudara yang harus bergerak, mengisi perjuangan kekristenanmu, mengisi imanmu. Saudara yang harus berjuang di dalamnya. Karena saudara sebagai umat-umat pilihan, orang-orang yang terpilih dari mereka yang dipilih Tuhan. Mari kita
kita responi. Jadi mata kita harus tertuju kepada Yesus, bukan kepada gembala siapapun dia, termasuk saya. Jangan. Tapi kepada Yesus gembala agung kita. Agar supaya kekristenan kita sempurna. Nah, sekali lagi, ini yang mau dipulihkan. Gambar yang rusak ini mau dipulihkan. Nah, Yesus sebagai pedoman kita, sebagai contoh dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah bacakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi banyak orang yang ditunjuk sebagai umat pilihan, tetapi karena tidak merespon kasih karunia Allah dengan baik, maka sangat disayangkan akhirnya mereka tidak bisa menikmati keselamatan itu dengan baik dan benar. Artinya apa? Mereka terbuang. Nah, orang-orang seperti ini sangat disayangkan karena hidup lalai di muka bumi ini. Selama mereka jadi orang Kristen, hidupnya lalai, tidak meresponi undangan itu dengan baik dan benar. Nah, sekali lagi, jangan kita jadi seperti kebanyakan orang Kristen hari-hari ini, merasa sudah yakin masuk surga karena sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan. Itu pemahaman yang keliru hari-hari ini. Tidak berhenti sampai di situ. Karena banyak orang Kristen yang merasa sudah masuk surga dengan modal sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mereka parkir sekali lagi. Mereka hanya parkir iman mereka sampai di situ. Tidak ada action selanjutnya, tidak ada perjuangan selanjutnya. Bagaimana untuk supaya mereka mengisi keselamatan itu? Nah, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Tadi saya sudah katakan ada gereja-gereja tertentu yang hanya mengajak jemaat mengucap syukur, merayakan keselamatan tanpa membawa jemaat untuk mengerjakan keselamatan itu. Nah, sayang sekali betapa tragisnya hidup jemaat seperti itu, yang sudah di bumi sudah beranggapan bahwa oh pasti saya mati masuk surga. Tahu-tahunya Bapak Ibu bukan surga. Nah, ini kan repot. Tapi mari, kalau kita sudah berkata aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya bahwa ada perjuangan di dalamnya. Maka dari itu Paulus katakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, perhatikan, kalau saudara sudah mengasihi Tuhan, sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, Allah turut bekerja. Artinya bahwa di dalam segala perkara yang terjadi, Tuhan turut campur tangan bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saudara bingung, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti corona hari ini. Seperti corona, ada juga banyak orang Kristen yang tidak mau menerima kenyataan. Kenapa harus ada corona? Kok Tuhan izinkan ada corona? Halo, ingat, menjelang zaman baru, bumi ini akan digoncang sedemikian rupa. Ini belum ada apa-apanya corona ini, Bapak Ibu. Jadi, disinilah indahnya hidup kekristenan itu. Kalau kita sudah berkata Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, mari kita siap untuk masuk dalam proyek Allah yang lebih besar. Apa itu? Di segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi, mau suka mau duka, apapun itu yang Tuhan izinkan, Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Untuk mengembalikan gambar yang rusak itu. Contoh, masalah datang, tahu-tahu datang masalah, wah, entah apa, tiba-tiba dengar suami selingkuh begitu misalnya ya. Tapi mudah-mudahan agak ada yang selingkuh hari ini. Contoh saja, orang di luar banyak yang seperti itu. Tiba-tiba dengar suami selingkuh, istri ngamuk, saya harus, nah ini dia. Pokoknya saya harus kasih mati nih. Aduh, macam-macam mulai timbul pikiran jahat. Nah, ingat, sebagai anak Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi tanpa maksud Tuhan dalam hidup kita. Mungkin bisa jadi Tuhan izinkan seperti itu karena Tuhan mau membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar anak-anak Tuhan yang layak untuk bersama-sama dengan Tuhan. Apapun itu, apapun yang terjadi, tahu-tahu bak mobil ban kempes. Ada suami-suami bak mobil ban kempes, darah tinggi dia. Kenapa harus kempes nih ban? Lo tanya lagi,
harus kempes ini Bang. Nah di sini juga Allah turut bekerja. Jadi dari hal yang besar sampai hal yang kecil, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Untuk memproses kita jadi indah hari demi hari. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi kekristenan itu bukan jadi orang Kristen terus selesai. Ada masalah mau ngamuk sama Tuhan, Tuhan kenapa harus kelihatannya rohani sih Tuhan, jangan biarkan masalah ini ada. Hei, sadar Yesus aja punya masalah, masa saudara tolak masalah? Kalau itu Tuhan izinkan, Tuhan luaskan, mengucap syukur, doa seperti Yesus, jangan kehendakmu yang jadi ya Bapa, tapi biarlah kehendakmu. Itu baru orang Kristen. Jangan dikit-dikit salahkan masalah, jangan dikit-dikit salahkan keadaan, jangan dikit-dikit salahkan suami. Yang suami-suami jangan tersinggung. Dikit-dikit salahkan Tuhan, Tuhan kenapa aku ada masalah? Tanpa sadar saudara sedang salahkan Tuhan dengan kalimat Tuhan kenapa. Katakan apa ini? Artinya nggak mengucap syukur dalam hidupmu. Yang selama ini seperti itu, coba sadar diri dan jangan teruskan hari-hari ini. Oke Bapak Ibu, jadi pandangan bahwa ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita parkir di situ iman kita, itu pandangan yang picik menurut saya. Dan pandangan ini sungguh tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena sebagai orang yang terpilih, kita harus berjuang untuk mempertahankan posisi kita sebagai orang yang sudah terpilih. Jangan enak-enak hidup di dunia, tinggal tunggu Tuhan datang dan bawa ke surga. Ini repot, ini pemikiran kekristenan seperti ini. Sebab kenyataan yang tidak terbantahkan, tidak semua orang yang telah mendengar Injil sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Banyak kan? Tiap minggu datang gereja, tiap minggu ikut ibadah, dengar Injil, tapi setelah ibadah selesai, ini persoalannya. Itu tepatnya tadi saya katakan, kita harus meresponi dengan baik setiap firman kebenaran yang masuk dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah berkata kita mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat, kita harus masuk dalam proses Tuhan. Kita harus berjuang dalam mengisi keselamatan itu. Karena tidak semua saudara juga yang sungguh-sungguh untuk mau melakukan Injil, tidak sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran, tidak sungguh-sungguhlah mau ikut Yesus. Seperti itulah bahasanya. Daripada saya pakai bahasa halus, saudara kurang paham, mending saya ngomong apa adanya. Iya kan? Cukuplah Yesus yang pakai bahasa perumpamaan. Kalau kita ke pendeta sudah nggak perlu pakai bahasa perumpamaan, to the point aja lah. Yesus sudah cukup kasih perumpamaan, banyak perumpamaan, bahasa-bahasa, ilustrasi, kiasan, hiperbola dan lain sebagainya. Cukuplah Yesus, kita sekarang nggak perlu. Apalagi kalau saudara penginjil, nggak perlulah pakai bahasa kiasan-kiasan. Nah gembala juga harus bisa berbicara apa adanya. Kalau kebenaran firman Tuhan itu yang ngomong lurus-lurus aja, jangan dibelok-belokkan, mau mempercantik bahasa, mau supaya jemaat nggak tersinggung. Ya, kalau firman Tuhan ngomong A sajalah. Nah kebanyakan selama ini kita seperti itu kan, khususnya gembala-gembala, pendeta-pendeta. Jadi harus bertobat yang seperti itu. Puji Tuhan, karena ini masa-masa live streaming, jadi semua orang bisa dengar. Puji Tuhan. Kalau dulu hanya sebatas tembok ini, kalau sekarang semua bisa dengar. Jadi kesempatan kita bicara keadaan seperti hari ini, kita bicara apa adanya, supaya banyak orang diselamatkan. Itu tujuannya. Jadi mereka yang bersedia mengikuti Yesus harus benar-benar berjuang dalam hal ini. Dan berjuang itu bukan hanya hari Minggu, sampai akhir hidup, sampai menutup mata. Karena ada orang yang berjuang hanya Sabtu dan Minggu. Sabtu sudah siap-siap masuk gereja untuk hari Minggu. Hari Minggu mau hidupnya kudus, Senin balik lagi seperti sedia kala, tidak ada yang berubah. Jadi kita yang mengikuti Yesus, kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus berjuang mati-matian sampai akhir hidup, harus berjuang mengisi keselamatan ini, mengisi iman kita. Nah, ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi di sini kekristenan akan
akan indah dalam kehidupan kita. Kekristenan kita itu akan indah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sekalipun tantangan, sekalipun persoalan, sekalipun ujian dalam kehidupan, tapi karena kita percaya bahwa di balik itu Allah turut bekerja untuk memurnikan kita, memproses kita untuk kita kembali menjadi gambar yang sempurna. Wah, kita nggak akan mengeluh, kita nggak akan salahkan keadaan, kita nggak akan salahkan siapa-siapa, karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi, kita harus berjuang di dalamnya, kita harus menghadapi itu semua. Kenapa? Karena memang Tuhan mau untuk kita hadapi itu, agar kita jadi umat-umat pilihan yang sungguh-sungguh masuk dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat, saya sangat disayangkan juga sih, ada begitu banyak orang Kristen membuat kekristenan itu menjadi murahan. Ada banyak orang Kristen yang membuat kekristenan itu menjadi murahan. Bahkan bukan hanya orang Kristen, ada banyak pendeta-pendeta membuat kekristenan itu menjadi murah. Gereja-gereja membuat Kristen itu menjadi murah. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran teologi kemakmuran yang tidak berdasarkan Alkitab yang benar. Di sini hanya menekankan keindahan di dalam Tuhan, ada mujizat, ada jalan keluar, ada pertolongan. Mereka lupa bahwa Yesus ajarkan hidup kita ini harus masuk dalam perjuangan. Ibrani jelas mencatat itu, Ibrani pasal 12. Karena kita harus masuk gelanggang pertandingan, dan dalam teks asli gelanggang pertandingan itu memang disediakan dalam kehidupan kita. Nah, masa kita menolak? Menolak dengan apa? Mengajarkan bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada mujizat. Benar, itu semua ada di dalam Yesus. Tetapi bagaimana supaya itu terjadi? Ya, kita harus berjuang di dalam Yesus. Bukan kita jauh dari Tuhan, bukannya kita menerima segala sesuatu itu dengan tanpa ada perjuangan. Masa orang yang hidupnya ngawur tiap hari di dalam Tuhan terus, oh Tuhan biarlah mujizatmu terjadi? Enggak mungkin. Orang yang tiap hari hidup ngawur di luar sana terus berdoa, Tuhan biarlah pertolonganmu, mana bisa? Orang yang sudah sungguh-sungguh saja di dalam Tuhan mau berubah hidupnya, kadang pertolongan itu enggak datang-datang. Benar enggak? Iya. Jadi jangan menggampangkan kekristenan itu. Jangan memudahkan kekristenan itu. Jangan membuat Kristen itu menjadi yang murah. Karena harga Kristen itu mahal. Salib, darah Tuhan yang kudus. Nah, ini harus terbangun pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dengan keadaan ini banyak orang Kristen tidak memiliki perjuangan yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, karena mereka menganggap di dalam Tuhan itu serba dimudahkan begitu. Pokoknya dalam Tuhan itu, sering kan saudara dengar khotbah-khotbah seperti dalam Tuhan ada jalan keluar, dalam Tuhan ada mujizat, sehingga jemaat tidak diarahkan hidup mereka untuk berubah cara berpikir, berjuang untuk mengisi keselamatan itu, memanjakan jemaat, meninabobokan jemaat. Aduh, oke, jangan kalau kita di sini jangan deh seperti itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sejatinya saya mau katakan bahwa menjadi umat pilihan yang terpilih dan pasti selamat masuk surga, itu harus berjuang. Saudara bukan terpilih oleh karena gereja yang memilih saudara. Saudara bukan terpilih karena pengesahan dari gereja atau pengesahan dari gembala. Nah, ada gereja-gereja yang menekankan hal itu. Pokoknya sudah jadi anggota gereja, sudah tercatat namanya, udah ditumpang tangan gembala, pokoknya masuk surga. Ini bahaya ini. Ada yang seperti itu. Tetapi saya mau katakan bahwa umat pilihan, orang yang terpilih, itu disahkan oleh Tuhan, bukan gereja. Mana ada gereja punya kuasa untuk mesahkan yang menentukan kau masuk surga, kau neraka? Tidak ada. Bukan seperti itu. Jadi yang melegalkan seseorang bahwa dia adalah benar-benar umat pilihan
dia benar-benar pasti masuk surga, itu Tuhan. Buktinya apa? Ayat dasar, ayat kebenaran firman Tuhan apa? Nah, saya baca ulang lagi. Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus sendiri yang mengesahkan kamu layak masuk surga, kamu layak bersama-sama dengan aku. Bukan gereja, bukan pendeta. Hati-hati. Jadi jangan ada jemaat juga yang berpikiran, oh, yang penting saya sudah terdaftar di satu gereja, gembala sudah tumpang tangan pasti masuk surga. Itu bertobat. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Ayat 23, saudara perhatikan. Pada waktu itu aku berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang ada dalam ayat ini, orang-orang yang luar biasa, yang ada dalam gereja, yang melakukan kesembuhan, yang melayani Tuhan, yang buat ini dan itu berdasarkan nama Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan bilang Tuhan tidak kenal mereka. Jadi sekali lagi yang saya mau bawa saudara berpikir adalah yang dapat memastikan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi tindakan kita apa? Berjuang agar supaya kita layak di hadapan Tuhan. Berjuang dalam mengisi keselamatan agar kita sama-sama di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Nah, gereja ini cuma sarana. Gereja ini cuma fasilitas yang Allah buat, yang Tuhan izinkan ada di bumi ini untuk kita ada persekutuan bersama, untuk kita belajar bersama mengenal Injil, belajar dan menggali kebenaran. Ini fungsi gereja, mengarahkan jemaat untuk tahu firman yang benar. Nah, itu pun kembali kepada saudara mau respon atau enggak. Karena kita punya kehendak bebas semua kan. Nah, bagaimana kita mengarahkan kehendak bebas ini? Jadi orang Kristen yang menjadi umat pilihan yang benar-benar terpilih adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan bagi kita semua bahwa ketika kita sudah menjadi umat pilihan, bukan berarti kita sudah stop sampai di situ dan terus hidup santai-santai dalam hidup kekristenan. Tidak, tetapi kita harus berjuang dalam mengisi kehidupan kekristenan kita, mengisi iman kita, menambahkan segala sesuatu yang Tuhan mau agar supaya kita layak di hadapan Tuhan. Nah, inilah indahnya kekristenan. Inilah hidup kekristenan yang benar. Inilah Injil yang benar untuk kita ikuti. Yaitu apa? Berjuang sebagai orang yang terpilih. Berjuang. Contoh, saudara dipilih sebagai ketua kelas aja, bukan setelah dipilih terus dia diam-diam di kursi kan, malah lebih banyak tugas yang harus dia kerjakan. Siapkan meja guru lah, disuruh ambil kapur. Kalau dulu saya masih pakai kapur saudara, disuruh ambil kapur di kantor lah, disuruh ambil buku paket lah, disuruh murid-murid yang lain datang 7:30, saya harus datang jam 7. Ini karena saya dipilih, jadi bertanggung jawab, banyak tugas. Orang-orang pilihan itu banyak tugas. Masa kita nggak bisa pahami ini? Orang pilihan itu banyak tugas dan banyak tanggung jawab dalam hidupnya. Bukan enak-enaknya jadi seorang terpilih terus main perintah. Hei, lu, ayo kerja. Yesus mau, Tuhan mau kita sudah dipilih, kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian kekristenan kita jadi indah. Jadi indah, kenapa? Tadi saya katakan, apapun tantangan, apapun persoalan, saya nggak mau tahu. Tuhan ada di dalamnya untuk membentuk dan memproses saya untuk menjadi alat Tuhan yang indah dan layak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah sebabnya hari ini saya mau mengajak semua saudara-saudara yang merasa diri terpilih hari ini, coba angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, banyak yang terpilih banyak. Mari kita kerjakan keselamatan itu. Kita kerjakan keselamatan hari-hari ini. Jangan sudah merasa terpilih jadi anak Tuhan, jadi umat pilihan terus santai-santai di bumi ini. Jangan, kasihan. Itu nanti saudara menyesal seumur hidup. Tapi yang sudah angkat tangan tadi saya hitung ada mungkin 10, 11, 12 orang lah, 15 orang atau banyak lebih juga, mungkin lebih. Mari kita berjuang. Berjuang dengan apa? Mengisi keselamatan ini, menambah iman kita dengan segala sesuatu yang indah sampai kita sungguh-sungguh ketika Tuhan datang kita didapati setia, layak di hadapan Tuhan, sehingga di mana Tuhan ada, di sana pun kita berada.
Dan saya berharap firman Tuhan renungan pagi hari ini dapat memberkati saudara, dapat menguatkan saudara, dapat menghibur saudara, dapat mengingatkan setiap kita bahwa kehidupan kita harus mengisi perjuangan iman kita. Kehidupan Yesus harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Sehingga saya boleh berkata, inilah Injil atau inilah inti dari kekristenan yang sesungguhnya, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus melakukan kehendak Bapa, demikian kita harus melakukan kehendak Bapa. Itu artinya kalau Yesus sudah berjuang, kita juga harus berjuang dalam mengisi keselamatan yang Yesus sudah buat, anugerah yang Yesus sudah lakukan, anugerah yang sudah diberikan, berjuang di dalamnya. Karena Allah pasti akan kerjasama dengan kita. Tuhan pasti kerjasama dengan kita untuk kita mampu lakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.